Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sandi-sandi pramuka. Sandi-sandi pramuka. Pengertian sandi pramuka. Secara istilah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Jadi, sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi. Ini akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Sandi di dalam dunia kepramukaan sudah digunakan sebagai media pembelajaran bagi para anggota pramuka golongan siaga, penggalang, penegak, maupun pandega. Pemakaian sandi dalam pramuka harus sesuai dengan tingkatan ilmu yang dimiliki oleh golongan pramuka. Hal ini dilakukan agar penggunaan sandi dapat diterima dan dimengerti oleh masing-masing anggota. Fungsi sandi dalam kegiatan pramuka sering digunakan ketika tengah melakukan kegiatan rutin pramuka, hiking, camping, permainan. Selanjutnya, tujuan dalam sandi pramuka. 1. Yaitu untuk melatih para penggerak pramuka untuk membangun kerjasama. 2. Ketelitian. Dan 3. Masalah yang dihadapi. Selanjutnya, manfaat dalam mempelajari sandi pramuka. 1. Untuk berkomunikasi antar anggota. 2. Meningkatkan daya ingat. 3. Meningkatkan kecerdasan. 4. Sarana para pramuka dalam memecah masalah. 5. Sebagai permainan dalam kepramukaan. Selanjutnya, macam-macam sandi. Sandi kotak. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Sandi ialah kode rahasia, di mana kerahasiaannya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Dalam kegiatan pramuka, sandi dipergunakan pada saat berkemah atau melakukan pengembaraan, supaya dapat melatih diri untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. 1. Sandi kotak 1. Penggunaan sandi kotak 1 dengan cara memecah kotak-kotak, baik yang bentuknya vertikal, horizontal, ataupun menyilang. Jika kalian ingin menggunakan huruf A, karena A ada di kotak yang pertama, maka kalian bisa membentuk garis siku-siku. Adapun huruf B, karena ia bergandengan dengan huruf AA, maka gambarlah garis siku-siku dengan titik bagian dalamnya. 2. Sandi kotak 2. Rumus sandi kotak 2 ini tidak jauh berbeda dengan rumus sandi kotak 1. Jika dalam sandi kotak 1, yang mana di dalam satu kotak terdiri dari 2 huruf alfabet, disertai dengan titik, maka untuk sandi kotak 2 terdiri atas 3 huruf alfabet yang berada di dalam satu kotak, vertikal, horizontal, dan tidak menggunakan titik terkecuali dalam penerapannya. 3. Sandi kotak 3. Sandi kotak 3, jika diuraikan bentuk sandi kotak ini adalah perpaduan antara kotak vertikal, horizontal, dan kotak yang berbentuk persegi 4 belah ketupat, di mana setiap huruf alfabetnya menyebar. 4. Sandi AZ. Sandi AZ sendiri merupakan salah satu sandi dasar yang kerap digunakan dalam latihan dan kegiatan kepramukaan. AZ adalah kata kunci dalam sandi ini. Cara membuatnya adalah: pertama, tulis huruf A sampai dengan huruf M dengan spasi yang cukup besar. 5. Sandi AN. Sandi AN sendiri merupakan salah satu sandi dasar yang kerap digunakan dalam latihan dan kegiatan kepramukaan. Sebagai sebuah sandi dasar, tidak mengherankan jika sandi ini telah diajarkan kepada peserta didik usia siaga dan penggalang, dan sebagaimana sandi-sandi dasar lainnya semacam sandi AND, sandi angka, dan sandi rumput. Sandi ini memiliki kekhasan sendiri.
6. Sandy Morse. Pencipta sandi ini yaitu seseorang yang berasal dari kebangsaan Amerika, bernama Samuel Vernal Bryce Morse. Sandi satu ini terdiri dari kumpulan titik-titik dan juga garis yang membuat sebuah kalimat. Sandi Morse adalah sandi yang menggunakan huruf Morse dan menggunakan banyak metode, seperti menggunakan fluid, lampu, asap, telegram, hingga radio. 7. Sandi koordinat atau merah putih. Salah satu jenis sandi pramuka adalah sandi koordinat atau sering disebut sandi merah putih. Penggunaannya adalah dengan meletakkannya dalam tabel merah atau baris, sedangkan putih untuk kolom. Untuk mengisi tabel tersebut dengan huruf dari A hingga Z dan diisi, kamu dapat membaca dengan titik koordinatnya. Sebagai contoh, huruf A ditulis dengan KM, yang artinya berada di baris P dan kolom M. 8. Sandi rumput. Sandi rumput ini merupakan salah satu turunan dari sandi Morse, namun bentuknya seperti rumput. Kuncinya adalah menggunakan rumput yang pendek sebagai simbol titik dan rumput yang tinggi sebagai simbol garis. 9. Sandi angka atau nomor. Sandi angka atau nomor ini adalah cara memberikan penomoran di setiap alfabetnya dengan menggunakan angka. Misalnya saja dengan menggunakan angka 1 sebagai huruf A, angka 2 sebagai huruf B, dan seterusnya, hingga nanti sampai ke huruf Z. Yang terakhir, 10. Sandi kimia. Sandi kimia ini sebenarnya juga masih berkaitan dengan sandi Morse, namun simbolnya mirip dengan simbol huruf pada rumus kimia. Ketentuan penggunaannya adalah titik adalah huruf vokal yaitu A, I, U, E, O, sedangkan huruf konsonannya melambangkan strip. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Jangan lupa soal-soalnya dikerjakan ya adik-adik. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.